Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu tim reviewer program Matching Fund Kedereka 2023. Salam kenal. Perkenalkan, saya Desi Siska SSI MSc, Ketua Tim Pengusul dari Universitas Malikus Saleh, Provinsi Aceh. Adapun judul proposal yang kami usul pada tahun 2023 ini adalah strategi percepatan penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi peran pentahelix dan potensi masyarakat untuk Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Pada usulan proposal ini, Ketua Pengusul melibatkan 7 orang dosen sebagai anggota tim yang terdiri dari dosen Universitas Malikus Saleh dan dosen dari Universitas Gajah Putih untuk wilayah Aceh Tengah. Pengusul telah berperan aktif dan memberikan perhatian khusus terhadap stunting sejak tahun 2018. Ketertarikan pengusul pada masalah stunting dan sanitasi dimulai saat Ketua Pengusul menjadi surveyor program sanitasi pedesaan pengentasan stunting Kabupaten Pidi di tahun 2018. Turun dan terjun langsung melihat perilaku masyarakat yang menjadikan sungai sebagai sumber air untuk semua kegiatan. Di situ mereka BAB, cuci pakaian, dan sumber air minum. Kondisi masyarakat tersebut dituangkan pengusul dalam laporan akhir sebagai surveyor program sanitasi pedesaan pengentasan stunting di tahun 2019. Dan sebagai seorang akademisi, isu stunting di Kabupaten Pidi ini diangkat pengusul menjadi isu utama pada pertemuan ilmiah International Conference di Nottingham pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2019. Pada tahun 2020, artikel stunting di Kabupaten Pidi dipublish di International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology volume 10 2010 nomor 3 dengan judul artikel The Correlation Between Environmental Sanitation and Stunting Case in PD District dengan indeks jurnal I2 Scopus. Pada tahun 2021, pengusul mendapatkan kepercayaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dan Forum Rektor Indonesia sebagai PIC pendamping percepatan penurunan stunting dari Universitas Malikus Saleh untuk wilayah Aceh Utara. Dan pada tahun yang sama, pengusul menjadi inisiator dan koordinator penyelenggaraan KKN tematik MBKM yang diselenggarakan Universitas Malikus Saleh bekerjasama dengan BKKBN dan Pemkab Aceh Utara dengan tema Mahasiswa Peduli Stunting di Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan KKN tematik MBKM yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Universitas Malikus Saleh yang dibuka langsung oleh Dirjen BKKBN Dr. Edi Setiawan SSI MSc MSE melalui webinar nasional Mahasiswa Peduli Stunting. Kemudian pada tahun 2022, Universitas Malikus Saleh kembali melaksanakan program MBKM KKN tematik yang disempurnakan menjadi konversi 20 SKS selama 4 bulan di Kecamatan Payabakong dan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara. Pengusul berperan aktif dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kota Lok Semawe dan Aceh Utara. Di antaranya menjadi narasumber stunting di acara talk show RRI Pro 2 dengan judul Percepatan Penurunan Stunting Kota Lok Semawe bersama PJ Wali Kota Lok Semawe, Dr. Andes Imran MSI MA CD dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Dr. Andes Sahidal Kastri MPD. Kemudian Ketua Pengusul juga menjadi narasumber mendampingi BKKBN Provinsi Aceh pada pembekalan KKN tematik Mahasiswa Peduli Stunting. Kemudian Ketua Pengusul juga berperan aktif dalam Rembuk Stunting Kota Lok Semawe, berkontribusi langsung dalam diseminasi audit stunting Kota Lok Semawe, dan berperan aktif dalam diseminasi audit kasus stunting Aceh Utara dan diskusi panel manajemen kasus stunting Aceh Utara. Selama lebih kurang 5 tahun, dari tahun 2018 sampai 2022, pengusul berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting bersama pemerintah daerah, BKKBN, komunitas perguruan tinggi peduli stunting. Maka pengusul menyimpulkan bahwa permasalahan stunting ini tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk, terbatasnya layanan kesehatan, infeksi yang berulang atau kronis, serta pola asuh dan asupan makanan. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang juga memiliki andil yang sangat besar terhadap stunting, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat,
sanitasi yang buruk, kurangnya komitmen semua pihak, terutama para pemangku kebijakan, peran sinergitas pentahelix, dan manajemen data, serta validasi data. Dari perumusan masalah yang ada, dibutuhkan urgensi reka cipta, inovasi untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting, mengingat amanat yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yaitu intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara dunia pendidikan, kelembagaan, pemerintah pusat, dan daerah, dan ditekankan pada pencapaian target nasional prevalensi stunting yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024. Sementara dari data SSGI 2022, secara keseluruhan penurunan stunting di Provinsi Aceh menunjukkan adanya perlambatan, hanya mengalami penurunan sebesar 0,98% selama periode 2019 sampai dengan 2021, dari 34,18% menjadi 33,2% dan menduduki urutan kelima secara nasional. Data SSGI tahun 2022, 3 kabupaten menjadi lokus inovasi stunting, itu Kabupaten Aceh Utara 38,3%, Kabupaten Bener Meriah 37%, dan Kabupaten Aceh Tengah sebesar 32%. Untuk percepatan penurunan stunting di 3 kabupaten ini, diperlukan inovasi solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai yang relevan sebagai solusi terbaik percepatan penurunan prevalensi stunting dalam rangka mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Waktu ini kurang dari 2 tahun lagi. Permasalahan yang ada dan urgensi reka cipta inovasi yang diusulkan untuk penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah untuk mencapai target nasional 14% di 2024 adalah optimalisasi pentahelix, optimalisasi potensi masyarakat, peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat, dan manajemen data. Optimalisasi pentahelix ini memiliki tujuan untuk penguatan, komitmen bersama, dan membangun sinergitas, kolaborasi tanpa sekat, dan merubah paradigma pemecahan masalah dengan output pembentukan forum gerak cepat stunting yang dapat berkoordinasi secara offline dan online. Mengapa ini penting? Berdasarkan pengalaman, semua unsur di pentahelix ini sudah bekerja dengan maksimal, memiliki program yang cukup bagus untuk percepatan penurunan prevalensi stunting. Namun, dengan caranya masing-masing. Misal, Pemda memiliki kebijakan dan target, namun belum agresif dan maksimal. Sementara di satu sisi, sektor akademisi, diseminasinya hanya terbatas pada jurnal dan pertemuan ilmiah. Jadi, belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya sinergitas, sehingga target yang dicapai belum optimal sesuai dengan yang diinginkan dalam Perpres nomor 72 tahun 2021. Kemudian untuk optimalisasi potensi masyarakat, kegiatan utamanya adalah mengkampanyekan gerakan peduli stunting melalui Bapak Ibu Asuh, yaitu membuka kesempatan bagi seluruh pihak dari berbagai sektor, baik stakeholder maupun masyarakat yang mampu untuk menjadi donatur dalam memberikan bantuan penanganan stunting, baik berupa materi maupun bantuan asupan gizi bagi anak yang menderita stunting. Kemudian yang kedua, penguatan kader. Penguatan kader ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan informasi program pencegahan stunting di tingkat desa. Kemudian inovasi yang ketiga adalah peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi edukasi dalam bentuk workshop, penguatan BIMTEK, dan kampanye dengan melibatkan aparatur desa, kader, dan mahasiswa MBKM. Aparatur desa dan kader ini bertujuan untuk terjamin adanya keberlanjutan program ini. Keterlibatan mahasiswa melalui konsep door-to-door akan memantau gizi, ibu hamil, dan sebagainya. Selanjutnya, inovasi yang terakhir yang tak kalah penting adalah manajemen data stunting. Berdasarkan pengalaman, belum ada satu basis data real time yang valid dan akurat tentang stunting yang dapat diakses
lintas sektoral. Pengusul menawarkan inovasi reka digitalisasi sistem informasi stunting berbasis web dengan beberapa fitur, di antaranya tersedia data real time, tersedianya bahan untuk pengambilan kebijakan terhadap percepatan penurunan stunting, tersedianya informasi pencegahan stunting, dapat mengukur efektivitas kinerja program penurunan stunting, sistem terintegrasi dari tingkat posyandu sampai dengan tingkat kabupaten, dan data dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, mampu memprediksi peluang calon ibu melahirkan anak masuk dalam kategori stunting. Sistem ini akan meninjau potensi ibu melahirkan anak stunting dari asupan gizi, kematangan psikis, dan mental calon ibu serta kebersihan lingkungan. Keempat inovasi yang diusulkan ini telah sejalan dengan 5 pilar nasional dan 12 strategi nasional yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian target 14% di 2024. Keempat inovasi ini merupakan kompilasi 5 pilar dan 12 strategi nasional yang dipadukan dengan pengalaman pengusul berperan aktif selama 5 tahun dalam interaksi penurunan stunting. Keempat inovasi ini diharapkan dapat mengakselerasi kinerja semua pihak dalam satu visi yang sama untuk pencapaian target 14% dalam durasi waktu kurang dari 2 tahun lagi. Adapun capaian luaran yang diharapkan adalah 1. Terbentuknya forum gerak cepat stunting. 2. Penguatan kader untuk pencegahan. 3. Terwujudnya gerakan Bapak Ibu Asuh Stunting. 4. Adanya perubahan perilaku masyarakat. 5. Keterlibatan mahasiswa MBKM. 6. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu. 7. Tersedianya sistem deteksi dini calon ibu yang melahirkan. 8. Publikasi data stunting tingkat desa dan kabupaten. 9. Membantu akselerasi kinerja pemerintah dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting. 10. Mendorong pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi sehingga semua ini mampu merubah paradigma pemecahan masalah melalui koordinasi, kolaborasi, sinergitas, inovasi, teknologi, dan kreativitas. Adapun manfaat dan dampak yang dihasilkan adalah 1. Adanya penguatan komitmen bersama, koordinasi, kolaborasi, sinergitas tanpa sekat dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting. 2. Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu dan masyarakat melalui konsep pendampingan keluarga. 4. Pengembangan dan penguatan sistem basis data stunting. 5. Tersusunnya laporan kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. 6. Tersedianya bahan pertimbangan dalam kebijakan dan perencanaan penganggaran, serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting. 7. Terwujudnya Smart Village melalui digitalisasi sistem informasi stunting. 8. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ikut berperan aktif dalam pembangunan desa. 9. Mahasiswa mendapatkan konversi mata kuliah yang sesuai tupoksi, serta mendapatkan pengalaman di luar kampus yang linier dengan program MBKM. 10. Meningkatkan indikator kinerja utama perguruan tinggi, IKU 2, IKU 3, IKU 5, dan IKU 6. Bapak Ibu tim reviewer yang terhormat, inilah paparan presentasi pitching usulan proposal saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.